Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat ini para iblis muncul secara bersamaan di setiap wilayah bagian Seoul. Di pagi harinya, Hanmaru yang terbangun dari tidurnya, ia berteriak kesal. Sialan, mereka menyuruhku untuk bekerja esok hari? Ia kesal melihat notifikasi pesan di ponselnya. Pesan itu berisi pesan peringatan. Sebagai member sementara, kau sudah ditugaskan untuk bekerja esok hari pada Kementerian Spesial Lingkungan Hidup Biro Khusus Kabut Uning. Hanmaru kembali teringat kejadian kemarin. Seketika membuat arwah Hanmaru akan pergi meninggalkan tubuhnya. Hanmaru yang masih syok, ia sangat-sangat tidak ingin pergi, meskipun ia putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih baik kembali tidur, ucapnya. Sambil menarik kembali selimutnya, lalu ia pun terlelap. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat para iblis yang saling membantai. Kejadian itu sama persis dengan penglihatannya waktu itu. Saking menyeramkannya mimpi itu, Hanmaru langsung terbangun. Tubuhnya sudah penuh dengan keringat dan nafasnya yang terengah-engah. Hanmaru melihat telapak tangannya yang sudah basah oleh keringatnya sendiri. Ia pun merasa heran dengan mimpinya. Karena sejak kejadian hari itu, ia selalu saja memimpikan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Hanmaru baru tersadar. Ini ternyata sudah pagi hari. Cahaya sinar terang menembus dari jendelanya. Ia membuka jendelanya dan melihat ke arah cahaya itu. Ia pun heran, karena ternyata ini malam hari. Lalu, ia memperhatikan arah datangnya cahaya itu. Ia mengira ada kebakaran hutan di Gunung Cheonggye. Cahaya itu adalah api yang membakar hutan, bukan sinar cahaya matahari pagi. Yang benar saja, apinya tidak mungkin merambat sampai ke sini kan? Ucapnya. Sedangkan yang terjadi di Gunung Cheonggye ialah, kebakaran hutan itu ternyata disebabkan oleh munculnya iblis, dengan kekuatan api yang mulai membakar semua area yang telah ia lewati. Akan tetapi, iblis itu telah ditangani oleh 2 orang petugas PNS spesial. Untuk menangani iblis api, maka kantor pusat mengutus 2 orang dengan kemampuan Water Demon Ability User dan Ice Demon Ability User. Mereka menghujani iblis itu serta dengan kemampuan es, mereka juga membekukannya. Untuk sementara itu berhasil. Iblis api itu telah tersegel di dalam bongkahan es. Wanita dengan kekuatan air itu bertanya kepada ketuanya, bukankah seharusnya iblis tidak muncul pada malam hari? Tapi si ketua menyuruhnya untuk saat ini fokus saja pada penyebaran api. Tiba-tiba bongkahan es yang menyegel iblis mulai menguap. Melihat itu, ketua tidak diam saja. Ia segera membentuk sebilah senjata dari es dan segera berlari menuju iblis yang tersegel itu. Tapi iblis itu telah mendapatkan kesadarannya kembali. Dengan kekuatan apinya, ia menghancurkan es yang telah menyegelnya. Iblis itu kembali teringat dengan perintah, "Bawa dia kepadaku." Melihat ketua yang ingin menebasnya, sang iblis memberikan perlawanan. Ia hantamkan tinju apinya ke arah si ketua. Tubuhnya pun terpental, melesat jauh hingga tubuhnya menghantam sebuah pohon di belakangnya. Tubuh ketua terkena luka bakar akibat serangan dari sang iblis. Tubuhnya pun gemetar menahan rasa sakit dari luka bakar itu. Sedangkan sang iblis, ia saat ini sedang mengumpulkan magma di belakang tubuhnya. Setelah magma itu penuh, lalu ia muntahkannya. Yang tidak disangka-sangka, ternyata iblis itu saat ini sudah berevolusi ke tahap selanjutnya. Ia menjadi lebih kuat dan lebih besar. Mereka berdua yang melihat ini hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka, sebab kekuatan mereka sudah mencapai batasnya. Sedangkan di kantor pusat Seoul, alarm bahaya terus berbunyi. Iblis muncul secara bersamaan di setiap tempat. Pemimpin Yo memantau dari pusat dan menanyakan situasinya saat ini. Salah satu petugas di sana mengatakan bahwa mereka diserang di 20 tempat secara bersamaan di seluruh negeri. Pola serangan iblis sudah mulai berubah.
Pemimpin Yo yang mengingat kejadian sebenarnya tentang percakapan dia mengenai iblis yang tidak pernah keluar di area yang sama secara bersamaan, dan semua ini terjadi minggu lalu di saat pelatihan para pemula. Tapi kenapa? Ucapnya. Tiba-tiba, seseorang petugas di sana memberitahukan kepada pemimpin Yu, ada panggilan darurat dari cabang Busan. Pemimpin Yu langsung mengangkat panggilan itu. Ini kantor pusat Seoul, ada masalah apa? Tanyanya. Kakak, ini direktur cabang Busan, Bai Myung-sik. Kuharap kau sehat di sana. Kapan kau mau berkunjung kemari? Jawabnya. Mendengar itu, urat-urat pemimpin Yu keluar. Ia memijat kepalanya. Lupakan basa-basinya, langsung ke intinya saja, jawab pemimpin Yu. Direktur Bai Myung-sik memberitahukan situasi saat ini di Gunung Gemjong Busan. Gerbangnya masih terbuka selama 3 hari, sampai sekarang. Pemimpin Yu yang mendengar itu, ia sangat terkejut. Karena bagaimana bisa gerbangnya masih terbuka hingga 3 hari? Direktur Bai Myung-sik kembali menjelaskan bahwa kami di sini membunuh dan terus membunuh, tapi mereka terus bermunculan. Tim kami di sini sungguh kewalahan. Keadaan mereka saat ini sungguh tidak bisa dijelaskan. Keadaannya sangat kacau. Mereka sudah terluka, akan tetapi mereka harus tetap berjuang. Kewarasan mereka pun mulai digerus. Iblis itu terus bermunculan dan mengatakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Hingga pada akhirnya mereka menurunkan seseorang dengan kemampuan iblis yang bisa mengerti bahasa sang iblis. Menurut penerjemah itu, iblis-iblis ini terus mengatakan, bawa dia kepadaku. Bawa dia? Bawa siapa? Tanya pemimpin Yo. Itulah yang kami tidak tahu. Siapapun itu, dia harus ada di sini. Ucap Direktur Bai Myung-sik. Pemimpin Yo yang mendengar itu, ia segera menghubungi seseorang. Seseorang yang bisa menangani situasi mereka. Tapi kita belum tahu siapa orang itu. Saat ini iblis itu sudah keluar dari gerbang. Ia melompat dengan indah dan mendarat di hadapan para pembasmi iblis. Tidak jauh dari area itu, ada helikopter yang mendekat, menandakan datangnya sebuah bantuan. Di dalamnya terdapat seorang pria yang sedang menerima telepon. Penelpon itu mengatakan situasi di Gunung Gemjong Busan sangat genting. Pria itu pun mengerti dan memberitahukan ia hampir sampai. Ia akan mengabari jika ia sudah selesai. Lalu ia dengan kerennya terjun melesat turun dari helikopter itu. Ia meluncur cepat ke bawah sambil mengaktifkan kekuatan iblisnya. Lalu ia mendarat tepat di atas gerbang itu dengan keren. Beberapa petugas menyadari kedatangan pria itu. Dan lucunya seorang petugas wanita yang tidak mengetahui siapa pria itu. Ia mengatakan bahwa di atas sana sangat berbahaya. Sang iblis yang mengetahui datangnya pria itu, ia pun menoleh ke arahnya. Ia yang tertarik dengan kedatangan pria itu lalu datang melesat ke arahnya. Tepat berhenti di belakang wanita yang sedang memperingati pria di atas gerbang. Energi tekanan sang iblis yang datang membuatnya terjatuh. Di dalam ketidakberdayaannya, ia melihat ke arah sang iblis. Sedangkan sang iblis, kakinya yang runcing sudah bersiap diarahkan ke tubuh wanita itu. Tiba-tiba, sepasang tangan membelah ruang dimensi. Ternyata itu adalah kemampuan dari pria yang ada di atas gerbang. Spatial Tear. Ruang dimensi itu terbuka. Lalu ia memasukkan tangannya dan menariknya kembali. Tangan itu keluar dengan membawa kepala sang iblis. Sedangkan iblis di hadapannya, tubuhnya sudah tidak memiliki kepala. Para petugas yang melihat kemampuan pria itu, mereka sangat takjub hingga mulutnya tidak sadar terbuka lebar. Setelah selesai membantai iblis, pria itu pun turun dan mengatakan kepada para petugas bahwa mereka semua sudah bekerja keras. Dan sisanya ia yang akan mengurus dari sini. Jadi ia menyuruh mereka untuk beristirahat. Ketua tim yang mengetahui siapa pria itu, ia sangat kagum bisa melihat pria itu lagi. Wanita yang diselamatkan tadi bertanya kepada ketua tim, tentang siapa orang itu. Ketua tim menjelaskan, karena kalian masih baru, jadi tidak mengetahuinya. Pria itu orang pertama yang mampu menggunakan kekuatan iblis dan pencetus organisasi kita. Ia pengguna kekuatan iblis terkuat saat ini, Direktur Jeong Il-do. Sedangkan Direktur Jeong Il-do saat ini, ia menaruh kedua tangannya ke tanah dan mengeluarkan kekuatannya. Keluar garis-garis hitam, meluncur melewati gunung hingga ke langit, dan membentuk retakan membelah ruang dimensi.
Para petugas yang melihat itu, mereka semua hanya bisa terpukau, karena ini pertama kalinya mereka melihatnya dari jarak dekat. Tapi mengapa kekuatan spesial ini tidak masuk dalam kategori sebagai kemampuan terkuat? Gumam si ketua tim. Sedangkan saat ini di Gunung Cheongye, kebakaran hutan masih berlanjut. Iblis itu sudah berevolusi. Mereka berdua sudah dikelilingi oleh api yang membakar hutan di sekitar mereka. Ketua tim dengan sisa kekuatannya masih berusaha melawan. Ia melemparkan bongkahan es ke arah sang iblis. Akan tetapi es itu langsung seketika meleleh. Kekuatan es itu sudah tidak berguna lagi di level iblis yang saat ini. Tapi ketua tim tetap berusaha, walaupun hanya satu tangannya yang masih mampu digerakkan. Apa ini akhir dari kita? Ucap ketua tim kepada rekannya yang sudah pingsan. Sambil menahan serangan dari sang iblis, ia terus berteriak kepada rekannya untuk segera bangun karena mereka harus pergi dari tempat ini. Iblis itu terus menghantam perisai es yang ketua tim buat. Akan tetapi perisai itu mulai retak, hingga pada akhirnya tinju itu berhasil menghantam ke arah ketua tim. Ia pun terpental ke arah rekannya. Jadi, inikah caraku mati? Pikirnya, ia sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Tapi ia tetap melindungi rekannya dengan tubuhnya dari pukulan iblis api itu. Ia pun terpejam, pasrah akan pukulan dari iblis itu. Tapi, tidak terjadi apapun. Ia membuka matanya dan melihat ke arah sang iblis. Di belakang sang iblis, ruang dimensi terbuka. Dari dalam ruang dimensi itu, keluar sebuah tangan yang langsung mencengkram kepala sang iblis. Tangan itu milik Direktur Jeong Il-do. Ia menarik iblis itu ke sisinya, lalu melemparkannya begitu saja. Setelah membuat iblis itu pingsan, ia kembali mengaktifkan kekuatannya. Activate all units. Ruang-ruang dimensi itu bermunculan dan semakin menyebar hingga sampai ke provinsi Gangwon di Gunung Seorak. Di sana terdapat seorang petugas yang telah dipojokkan oleh sang iblis. Iblis itu menginjak tubuhnya dan mengatakan sesuatu, lalu jari telunjuknya bisa memanjang menjadi senjata yang diarahkan kepada petugas sipil itu. Jari itu telah menancap di bahu si petugas. Petugas itu teriak menahan rasa sakitnya. Tiba-tiba di belakang sang iblis ruang dimensi terbuka. Menyadari itu, sang iblis menoleh. Akan tetapi ruang dimensi itu langsung menarik sang iblis. Kejadian itu juga berlaku di Gwangju, di Gunung Mudeng, Pulau Jeju, di Gunung Hala. Iblis-iblis itu semuanya ditarik paksa ke dalam ruang dimensi milik Direktur Jeong Il-do. Dimensi itu berlahan semakin mengecil dan menghilang. Di kantor pusat, seorang petugas melaporkan kepada pemimpin Yo bahwa seluruh kabut kuning sudah menghilang kecuali di satu tempat, di Busan. Pemimpin Yo yang mendengar itu, ia menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena itu tandanya pria itu sudah datang. Sedangkan pria itu saat ini sudah dikepung oleh para iblis yang telah ia tangkap. Semua sudah berkumpul. Mari kita mulai sekarang, ucap Direktur Jeong Il-do dengan aura yang dingin dan berharisma. Iblis yang tidak terima direndahkan oleh manusia, ia menyuruh rekan-rekan untuk langsung menyerang Direktur Jeong Il-do. Semuanya sudah melesat ke arah direktur, sedangkan ia tetap tenang. Lalu seketika ia mengacungkan tangannya. Jarinya menunjuk dan diarahkan ke samping membentuk horizontal. Nama kemampuan itu, Spatial Ren. Garis-garis horizontal itu membentuk sebuah lingkaran dan menebas semua iblis dalam satu serangan. Tubuh para iblis terbelah menjadi dua. Darah pun berhamburan menghiasi udara. Para petugas sipil yang melihat itu, mereka ternganga, terpukau akan kemampuan milik Direktur Jeong Il-do. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Iblis api yang terbelah dua itu masih sadar dan menggumamkan sesuatu. Direktur Jeong Il-do memanggil seorang petugas yang bisa menerjemahkan bahasa iblis. Direktur Jeong Il-do bertanya, apa alasan mereka selalu datang ke sini dalam waktu seminggu ini? Iblis itu pun berbicara, dan petugas itu menerjemahkannya. Bawa dia kepadaku, ucap petugas itu yang menerjemahkan bahasa sang iblis. Siapa dia? Tanya sang direktur. Akan tetapi, iblis api itu kembali mengulangi kata-katanya. Siapa? Dia. Itu suaminya, ucap sang iblis. Petugas itu menjelaskan,
Jika bukan soal membawa siapa dia yang dimaksud itu, kemungkinan iblis itu hanya meniru bahasa kita. Direktur yang sudah paham, dia langsung menghabisi iblis itu. Dan jika mereka terus kembali datang, maka dia hanya perlu menghabisi mereka semua. Dan sekarang sudah waktunya ia mengurus gerbang itu. Tangan Direktur Jeong Il-do menyentuh tanah dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Seketika, ruang dimensi itu melesat lurus ke depan menuju gerbang. Tanah itu terbelah dan menelan gerbang itu hingga tidak tersisa. Lagi-lagi, kehebatan Direktur Jeong Il-do kembali membuat para petugas terpukau dan kagum. Wow, apa ini? Dia benar-benar luar biasa, ucap ketua tim. Rekannya pun menyahut akan perkataan ketua tim. Lega rasanya mengetahui orang seperti dia adalah pemimpin kita. Kudengar umurnya sudah 50 tahun, tapi dia tidak tampak berkepala 5. Apa itu karena kemampuan spasial miliknya itu? Ucap rekannya yang penasaran. Dan saat ini suasana pun kembali damai dan masalah sudah terselesaikan. Cerita sekarang berpindah ke gedung pusat. Saat ini, Direktur Jeong Il-do di depan komputer sedang memeriksa berkas-berkas laporan hari ini. Lalu pintu pun terbuka. Pemimpin Yo masuk dan menyapa Direktur Jeong Il-do. Ia juga menanyakan tentang apa yang ia lakukan sehingga gerbangnya menghilang. Jeong Il-do mengatakan bahwa gerbang itu untuk sekarang ia letakkan di dalam dark space miliknya. Menanggapi itu, pemimpin Yo lebih memilih mati daripada masuk ke dalam sana. Sedang Jeong Il-do merebahkan sedikit kursinya ke belakang sambil mengeluh bahwa ia merasa sangat lelah sekali hari ini. Menurut pemimpin Yo, Jeong Il-do hari ini terlalu berlebihan. Dan apakah ia bisa menangani semuanya sendiri seperti biasa? Ucap pemimpin Yo. Direktur Jeong Il-do mengatakan bahwa dirinya juga memiliki batas. Han Maru saat itu difoto hanya menggunakan baju biasa. Tentu foto itu sangat mencolok di antara foto para peserta lainnya. Sedangkan di Abyss saat ini, tempat berkumpulnya beraneka ragam bentuk para iblis. Mereka semua berdiri di hadapan satu iblis wanita yang bentuknya sangat-sangat besar. Iblis ini diartikan seperti ibu dari para iblis-iblis lainnya. Iblis wanita itu mengatakan kepada mereka semua, "Bawa dia, karena kita membutuhkan dia." Sekian untuk videonya hari ini, semoga menghibur. Jika kalian suka, klik tombol like-nya 1 kali. Jika tidak suka, silahkan klik tombol dislike 2 kali. Terima kasih.